Halo semuanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks editorial. Nah, sebelum lebih jauh memahami tentang definisi, ciri, dan fungsi dari teks editorial, kita perlu memahami terlebih dahulu keberadaan dari editorial. Nah, kita tahu di sini bahwa editorial tentunya terdapat di dalam koran atau surat kabar. Nah, tetapi di dalam koran dan surat kabar itu ternyata tidak hanya ada berita saja atau artikel berita, tetapi ada artikel-artikel lainnya untuk memenuhi atau mengisi rubrik-rubrik yang terdapat di dalam surat kabar tersebut. Nah, untuk itu kita perlu memahami definisi dari teks editorial ini. Nah, definisi dari teks editorial adalah artikel yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, teks editorial ini dapat dipahami sebagai sikap instansi media massa berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Maksudnya adalah ketika ada sebuah peristiwa yang fenomenal atau kontroversial yang terjadi di kalangan masyarakat atau bahkan di suatu masyarakat, maka editorial ini muncul sebagai sikap instansi media massa. Jadi maksudnya adalah kita ambil contoh instansi media massa di sini atau media persurat kabaran di sini, misalnya Kompas, Tempo, Pikiran Rakyat, dan lain-lain. Mereka menunjukkan sikap apakah mereka mendukung berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi ini atau mereka justru beroposisi dengan peristiwa yang sedang terjadi atau sesuatu yang sedang diwacanakan. Atau mungkin mereka juga hanya menyampaikan baik atau buruknya ketika peristiwa ini akan terjadi, seperti itu. Artinya dalam teks editorial ini juga bersifat netral. Nah, lalu kita perlu memahami juga yang dimaksud dengan redaktur di sini itu siapa. Nah, di dalam surat kabar itu sama seperti instansi-instansi yang lain, ada yang namanya atasan atau dewan tertinggi seperti itu. Nah, redaktur ini adalah mereka-mereka yang berada di posisi teratas dalam instansi persurat kabaran. Artinya, yang menulis teks editorial ini bukan lagi jurnalis atau si penulis berita, tetapi mereka-mereka yang berposisi sebagai pemimpin dalam sebuah media persurat kabaran itu atau media cetak tersebut. Nah, jadi ketika misalnya ada permasalahan yang muncul atau di masyarakat, maka editorial akan muncul sebagai bentuk sikap bagaimana instansi menyikapi permasalahan tersebut. Nah, kita ambil contoh misalnya permasalahan yang terjadi adalah pemerintah akan menaikkan harga BBM. Nah, kita mengetahui bahwa ketika wacana harga BBM ini akan naik, maka yang akan terkena dampak tentu masyarakat, entah itu dampak positif atau dampak negatif. Nah, tentu permasalahan menaikkan harga BBM ini akan memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Maka, editorial hadir sebagai gambaran bagaimana sikap instansi media persurat kabaran itu. Apakah mereka menyetujui atau mendukung pemerintah menaikkan harga BBM atau bahkan mereka menolak dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut, atau mereka hanya memberikan gambaran apa yang akan terjadi atau skenario apa yang akan terjadi ketika harga BBM akan naik seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan teks editorial. Ibu kasih contoh yang lain, misalnya wacana pemindahan ibu kota Indonesia yang awalnya di Jakarta akan dipindahkan di Kalimantan. Nah, tentu hal ini juga bisa diberikan gambaran atau diberikan pendapat dari redaksi atau instansi media massa. Bagaimana sikap mereka? Apakah mereka menyetujui atau mereka sebaliknya beroposisi dengan wacana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan peristiwa kontroversial dan aktual ini
artinya bukan termasuk ke dalam peristiwa viral di dunia entertainment ya, tetapi lebih ke peristiwa yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka fungsi dari teks editorial ini akan memberikan gambaran bagaimana pemerintah seharusnya atau masyarakat seharusnya menyikapi permasalahan yang sedang terjadi. Seperti itu. Tentu setiap instansi media massa atau setiap redaksi memiliki pandangan yang berbeda. Apakah mereka mendukung atau mereka netral atau mungkin bahkan mereka beroposisi. Seperti itu. Nah, mari kita melanjutkan berkaitan dengan keberadaan dari editorial atau tajuk rencana. Nah, di sini Ibu memberikan contoh tajuk rencana atau teks editorial dari koran Kompas. Nah, di sini perlu dipahami bahwa teks editorial itu merupakan teks eksposisi. Nah, artinya teks eksposisi ini adalah teks opini, maka teks editorial itu termasuk ke dalam rubrik opini. Jadi rubrik itu semacam bagian-bagian yang terdapat di dalam koran. Nah, dia termasuk ke dalam rubrik opini, yaitu bagian dari tajuk rencana atau editorial. Nah, sehingga hampir di setiap redaksi koran itu pasti ada tajuk rencananya. Namun tidak terbit setiap hari. Jadi disesuaikan dengan kebijakan dari instansi persurat kabaran itu. Bisa saja dalam 1 minggu terbitnya 1 tajuk rencana atau 1 minggu 2 tajuk rencana yang akan muncul di dalam koran atau surat kabar mereka. Lalu berikutnya kita masuk ke ciri dari teks editorial. Nah, ada 4 ciri dari teks editorial. Yang pertama itu berisi opini redaksi berkaitan dengan isu yang sedang hangat dibicarakan. Ini juga sudah Ibu singgung di awal bahwa artinya opini dari redaksi ini ya sesuai dengan pandangan mereka bagaimana melihat permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Nah, lalu yang kedua, berskala nasional. Nah, artinya yang dimaksud dengan berskala nasional itu adalah peristiwa yang terjadi. Yang terjadi ketika misalnya permasalahan yang akan terjadi itu akan menyangkut kehidupan banyak orang atau berskala nasional. Seperti yang tadi Ibu contohkan, kenaikan harga BBM atau mungkin pemindahan ibu kota. Itu karena konteksnya berskala nasional. Lalu ditulis dengan perspektif tertentu. Ya, artinya ini juga sudah Ibu jelaskan tadi di awal, sesuai dengan sikap dari masing-masing redaksi. Nah, apakah mereka mendukung atau beroposisi atau bahkan mereka hanya netral saja, artinya hanya memberikan gambaran buruk dan baik apa yang akan terjadi ketika misalnya peristiwa ini terjadi. Nah, yang terakhir sistematis dan logis. Nah, ini tentu sebenarnya juga termasuk ke dalam ciri teks yang lain, harus sistematis dan logis. Nah, ini berkaitan dengan teks editorial itu ditulis tidak hanya berisi pendapat semua, tetapi juga di dalamnya tentu ketika seorang redaktur menulis teks editorial, mereka akan mengumpulkan riset-riset terlebih dahulu atau fakta-fakta terlebih dahulu sebelum mereka memberikan sikap. Karena ketika misalnya editorial ini sudah terbit, tentu akan terbaca oleh seluruh masyarakat Indonesia bagaimana sikap instansi media massa ini atau media persurat kabaran ini berkaitan dengan sikap mereka. Katakanlah misalnya mereka mendukung wacana dari pemerintah yang sebenarnya setelah dilihat ternyata merugikan masyarakat. Ketika misalnya di instansi media massa ini mendukung, tentu itu juga akan berdampak pada reputasi dari media massa atau media persurat kabaran tersebut. Karena sebenarnya fungsi dari media massa dalam hal ini adalah persurat kabaran merupakan bentuk yang bisa menjadi kritik bagi pemerintah. Nah, kita melanjutkan fungsi dari editorial. Nah, fungsi dari editorial itu ada 2. Yang pertama,
bentuk solidaritas kepada masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan poin pertama ini adalah Ibu tadi sudah mengatakan bahwa pers atau media cetak, media massa dalam hal ini surat kabar, itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengontrol atau ikut mengontrol kehidupan di masyarakat. Katakanlah di sini ketika pemerintah memiliki kebijakan yang tidak pro rakyat, maka fungsi dari pers atau dalam hal ini adalah media persurat kabaran ini bisa sebagai kritik kepada pemerintah yang pada akhirnya itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah ketika mereka akan melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Nah, sehingga ketika sebuah editorial itu terbit yang merupakan berisi bentuk solidaritas, maka hal ini akan berpengaruh kepada kebijakan pemerintah. Karena di situ pemerintah akan merasa terkritisi oleh adanya editorial ini. Ya, tetapi disesuaikan juga dari editorial. Apakah editorial ini berisi pro atau netral atau bahkan oposisi. Nah, ketika oposisi itu berarti bisa saja menyuarakan aspirasi masyarakat. Tetapi ketika pro terhadap pemerintah itu bukan berarti tidak pro rakyat. Tentu sebuah instansi persurat kabaran ini lebih memiliki bukti yang akurat atau untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa sebenarnya kebijakan pemerintah ini benar atau bisa saja yang dimaksud dengan mendukung pemerintah. Nah, lalu yang kedua, memperjelas suatu isu. Nah, selain wacana dari pemerintah, di dalam editorial itu juga memperjelas suatu isu yang memang sedang kontroversial. Beberapa bulan terakhir ada isu yang mengatakan bahwa 11 kota atau 10 kota yang akan tenggelam di tahun berapa seperti itu, dan itu merupakan hasil riset dari lembaga-lembaga internasional yang mengatakan bahwa bumi pada akhirnya akan tenggelam dan segala macam. Nah, sempat muncul bahwa editorial dari Kompas berkaitan dengan isu ini. Nah, tentu fungsi dari editorial ini juga memperjelas isu-isu yang sedang berkembang, walaupun sebenarnya isu tersebut merupakan hal yang bisa dibuktikan seperti itu. Jadi agar isu itu tidak berkembang secara luas tanpa adanya penjelasan, maka fungsi dari editorial ini juga untuk memperjelas isu-isu yang sedang berkembang yang memang juga berdampak bagi kehidupan di masyarakat. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang teks editorial. Jika ada yang tidak dipahami, silakan nanti ditanyakan. Terima kasih.